teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke guys, kita jumpa lagi ya di channelnya Mas Do Oracle ya. Oke, kali ini Mas Do ingin baca secara umum ya, pembacaan general reading atau ramalan ya, menggunakan kartu tarot di sini dan kartu teman-temannya. Ya. Oke guys, ini ada yang request sama Mas Do ya dari Instagram ya, Mas Do ada sekilas baca DM ya. Mas tolong dong lihatin ya tema kita akan melihat yang dalam diam mencintai kamu atau apakah dia diam-diam mencintai kamu atau enggak gitu ya. Jadi intinya kamu ingin lihat nih, ada nggak orang yang suka sama kamu atau ada nggak penggemar kamu gitu ya. Oke, ini saya shuffle dulu kartunya ya, sebentar yo. Yang baru bergabung saya ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Yang mau request silahkan, boleh dari Instagram, boleh juga dari komen. Kalau dari Instagram follow aja di @masdooracle ya. Saya liatin kamunya dulu. Di sini ada gambaran expectation. Oke. Ini kita lihat kamunya dulu ya. Di sini kamu memiliki ekspektasi yang tinggi ya. Ini untuk teman-teman yang belum ada pasangan tuh memiliki ekspektasi yang tinggi, maksudnya kamu ini sampai saat ini belum punya pasangan ya. Kenapa? Karena kamu itu pengen banget dapat orang yang tepat gitu. Ya, ada orang yang memang betul-betul belum punya pasangan bukan karena nggak laku teman-teman, tapi dia emang mencari bobot, bebet, dan bibitnya gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa mengejat seorang nih belum nikah, ih perawan tua, ih duda tua, ih kasihan ya gitu kan. Bukan duda ya, apa sih namanya, perjaka tua gitu. Itu nggak bisa kita judge teman-teman ya. Itu karena apa? Dia berarti beranggapan atau kamu beranggapan ini sekali seumur hidup loh menikah gitu ya kan. Ini untuk masa depan aku juga. Jadi bagus kalau saya malah menurut saya itu bagus ya. Jatuhnya kalian tuh mempersiapkan. Nah, di sini kalian tuh memiliki ekspektasi yang tinggi seperti mungkin nanti aku kalau nikah aku pengen banget nanti pestanya kayak gini, ngundang ini, anu ini, padahal jodohnya aja belum jumpa gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Kita boleh berhayal, kita boleh berekspektasi, bebas, nggak ada yang larang kecuali ya, wah aku pengen nikah sama ini, emang sama siapa? Dilarang orang, ya boleh, nggak boleh kita berhayal gitu ya kan. Jadi selama hayalan belum dilarang atau dikasih biaya ya silakanlah berhayal gitu. Ya semoga dengan ini ancang-ancang jadi kalian tuh ke depan bisa tahu. Misalnya dari sekarang udah kalian persiapkan, aku nanti nikah pengen banget ngundang si ini. Jadi kalian tuh ada waktu untuk mempersiapkan mengundang si itu gitu. Ya, jadi di sini ada ekspektasi, saya melihat kamu berekspektasi sangat tinggi sekali untuk memiliki pasangan. Atau juga bisa gambaran kamu udah lama banget yang belum punya pasangan itu, aduh kapan ya punya pasangan? Tahun ini udah ada nih. Wah, lebaran ini nanti udah sama pacar nih. Wah, ini sudah sama pasangan nih gitu ya. Nanti jalan udah sama pasangan gitu. Ada ekspektasi saya lihat. Kita lihat kartu kedua. Sorry jatuh. Ya. Nih. Yang kedua ada gambaran marriage ya, pernikahan. Jadi sini kita gandeng. Di sini ada gambaran expectation sama pernikahan. Di sini kamu mengharapkan banget menikah gitu ya. Kamu tuh sangat pengen banget menikah gitu ya. Ya, kalau yang belum nikah ya apa salahnya pengen nikah, itu nggak hal yang salah menurut Mas Do gitu ya. Kita boleh berandai-andai aku pengen nikah sama ini ya silakan gitu. Nah, teman-teman, karena kita ini pengen lihat orang ya, jadi kita cukupkan dulu cerita kamu. Kita lihat dulu cerita orang yang sedang jatuh cinta sama kamu atau ada nggak orang yang sedang ingin dekat sama kamu. Oke. Nah, di sini saya udah lihat nih kisah kamunya, dua kartu ini udah kelihatan kisah kamu ya. Kamu di sini sangat menanti sekali ya, sangat menunggu sekali, menanti sekali untuk sebuah momen pernikahan. Nah, tapi di sini kamu nggak mau pilih sembarangan orang, kamu memang ya itu tadi saya bilang, cari bebet, bibit, bobot, dan bobotnya gitu ya kan. Itu nggak masalah teman-teman. Nah, sekarang kita pengen lihat nih, ada nggak yang diam-diam suka sama kamu? Saya tak tarik. Oke teman-teman, ini ada satu keluar langsung main male ya. Apa ini? Ini adalah pria utama. Ini gini teman-teman. Ini tanpa kamu sadari sebenarnya sudah ada yang suka sama kamu ya. Tapi mungkin entah kamu yang nggak ngerasa atau kamu udah tahu nih dia suka sama kamu. Kamu tahu dia suka sama kamu tapi dia nggak gerak-gerak gitu loh. Maksudnya dia itu kayak entah mungkin pemalu gitu ya. Belum ada movement. Dan kalau kamu yang gerak duluan malu gitu kan. Ya apalagi kayak gengsi gitu ya kan. Jadi di sini saya lihat sudah ada sih yang pria utama yang mendekat ke kamu. Di sini saya melihat kalau main-main ini dia itu udah mapan ya. Bekerja, ini bisa rekan kerja juga bisa, atau mungkin dia intinya udah mapan lah, mungkin kamu udah tahu lah ciri-ciri ini ya. Bahkan kamu sadar, oh ini dia sebenarnya ada nampaknya rasa suka, tapi dia nggak buat movement gitu loh, dia nggak buat kayak apa ya, gebrakan atau ini, nggak bergerak duluan ya.
Dan di sini kamu ya mungkin gengsi ya kan, mau gerak duluan. Jadinya apa ya? Terulur-ulur gini aja. Dan teman-teman ini jadinya akan gagal kalau apa? Nggak ada yang mau gerak duluan. Sering banget nih sebenarnya dia udah cinlok nih ya kan, sama-sama kasih kode, tapi nggak ada yang mau gerak duluan. Jadinya ya hangus gitu aja. Nah, jadi ini udah kelihatan dalam diam ini ada nih teman-teman, ya. Dia suka sama kamu. Bahkan kamu nggak sadar dekat banget sama kamu gitu ya. Tapi nggak ada movement gitu loh. Entah dia takut, entah dia pemalu di sini. Ya, ya iya makanya di sini jadi masih penggemar rahasia karena dia nggak berani ngomong, makanya dalam diam gitu ya kan. Nah, kita lihat lagi ya kartu yang keluar apa gitu. Nih, man female. Di sini kamu yang wanita utamanya atau pria utamanya. Nah, di sini teman-teman, memang kalian karakter utamanya berdua gitu loh. Ya. Bahkan mungkin kalau orang sering ngomong, "Ih, kalian ini cocok banget deh laki cowok sama cewek ini cocok banget." Seperti suami istri gitu. Mungkin orang sering ngomong kalau kalian berdua ini, "Kamu ini cocok banget deh, kayaknya ngapa sih nggak jadian?" gitu loh. Udah banyak banget yang ngomong, yang komen, bahkan orang bingung. Kata orang emang kalian tuh suami istri gitu. Tapi karena di sini kamu nunggu ekspektasi yang tinggi, menunggu pernikahan, ya kan? Nah, si dia ini pemalu, nggak mau gerak duluan, jadinya ini tertahan, nggak ada cerita yang jelas gitu loh teman-teman. Jadi ceritanya hanya sebatas mungkin sahabat saja. Itu tadi nggak melangkah ke jenjang berikutnya atau nggak langkah ke yang selanjutnya. Karena apa? Dia pemalu, ya. Pemalu atau memang mungkin takut, teman-teman. Ada yang tipe bukan pemalu, guys, tapi dia takut. Kalau dia ungkapkan, kamu nolak, ya, dia takut ditinggalkan. Jadinya dia hanya stuck di situ. Sebenarnya kan belum tahu, bisa saja kamu terima gitu loh. Tapi ada yang tipe orang, biarlah aku nggak ngomong. Daripada nanti ditolak, jadi aku jadi musuhan, aku nggak enak gitu. Ada yang tipe orang seperti itu, ya. Kita tarik satu lagi. Nah, di sini saya melihat ke kamu lagi ceritanya, despair. Karena kamu sudah lama menanti pasangan atau jodoh, ya. Ya seseorang pasti dong, yang apalagi yang umur udah masuk umur ya kan. Pasti banget kita yang belum nikah tuh menantikan seorang kekasih. Jadi nggak salah kalau kamu misalnya kayak ada rasa sedih, rasa kecewa gitu ya, atau rasa kayak ngeluh sedikit gitu kan. Ya nggak masalah karena kalian manusia juga. Saya juga akan paham ya kalau seandainya saya belum nikah juga di umur 30 ke atas gitu kan, pasti kapan ya aku dapat jodoh gitu. Ini jatuhnya bukan mengeluh yang berat, tapi kayak ada merasa kayak sedih aja, kesedihan gitu ya. Jadi ada rasa kesedihan. Nih, di sini saya melihat kamu nih berekspektasi banget, pengen banget tuh di tahun ini tuh ada acara yang megah gini gini gini. Pengen banget pernikahannya gini gini, ngundang si ini, si anu, itu segala macam. Nah, karena belum kesampaian juga nih jadinya despair. Apakah ada yang dalam diam suka kamu? Ada, ya. Dan dia adalah karakter utama, ya. Dan dia ini dekat banget sama kamu tanpa kamu sadari atau kamu sadari, tapi karena nggak ada movement, ya jadinya seperti itu, ya. Nggak ada pergerakan, ya hanya seperti itu saja, ya. Mau lanjut, ya gitu. Mau mundur, sayang, udah terlanjur sayang gitu ya kan. Jadinya ya stuck. Ini saya pakai kartu oracle dulu ya. Kita lihatin ke depannya kayak mana gitu. Bentar ya, saya tarik dulu. Nih. Nih teman-teman, keluar nih dari kartu oracle. Berilah kesempatan untuk hubungan. Nih, teman-teman gini, mungkin kalian tahu nih dia belum mau gerak duluan. Dan kalian tahu sama-sama suka gitu loh. Ya udah coba kamu yang memulai duluan atau kayak ngasih kode yang lebih keras lagi gitu ya. Entah kamu panggil sayang duluan atau kayak mana, walaupun mungkin gengsi banget gitu ya. Jadi di sini oracle bilang harus ada yang mau ngalah gitu loh. Nggak bisa mainin ego gitu. Ini karena sama-sama karakter main ya utama. Jadi egonya sangat tinggi gitu loh. Ya, jadi kayak dia nggak mau gerak, ngapain aku duluan. Nah si ini aku takut pula gerak nanti ditolak aku jadi hilang gitu. Nah jadi dia sama-sama bingung nih. Kalian tuh sama bingung. Nah kalau dari oracle bilang coba kasih kesempatan ya. Coba kasih kesempatan, coba kasih ya kesempatan lah ya untuk memulai gitu. Karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Mending gini guys, kita kasih coba kesempatan, gagal. Ya minimal kita udah ada usaha, udah pernah mencoba daripada nggak pernah mencoba. Ya, belum tahu bisa atau berhasil atau gagal. Yang ada kekecewaan nantinya. Berlarut-larut nantinya gitu loh. Lanjut. Nih, di sini juga ada gambarkan memaafkan dan belajarlah. Nah, teman-teman, di sini kamu mau diminta untuk memaafkan, ya, dan belajar. Gini teman-teman, di sini juga bisa. Kenapa nggak jadi-jadi?
sebenarnya kamu itu pernah ada berantem mungkin atau apa gitu ya. Yang mana di sini kamu masih kayak apa ya? Bukan emosi tapi kayak dendam ya. Masih kayak belum bisa memaafkan. Nah, di sini si tarot ini bilang, si orakel bilang itu kita perlu banget memaafkan dan jadikan ini pembelajaran, ya. Jadikanlah ini pembelajaran, semoga ke depan bisa jadi lebih baik. Maksudnya apa? Di sini mungkin kamu entah kenapa saat ini kamu masih belum punya pasangan, mungkin dulu pernah diselingkuhin sampai saat ini kamu belum bisa memaafkan. Jadi saat ada yang mau mendekat, hati kamu masih tertutup. Ada juga cerita yang kayak gitu, teman-teman. Saya punya teman gitu loh. Kenapa sih kamu nggak pernah bukan nggak pernah, tapi kenapa sih sampai saat ini kamu masih jomblo? Gini do, aku dulu itu pernah punya pasangan. Aku sayang banget gitu. Tapi aku ditinggal nikah. Jadi sampai saat ini bukannya nggak ada orang yang mau tuh ada, tapi aku yang nggak bisa buka hati. Nah inilah kata orakel, kamu harus bisa memaafkan dulu dan jadikan pembelajaran. Cobalah buka lembaran baru. Itu loh maksud dari orakelnya teman-teman. Nih, dan sesekali kita kadang boleh untuk retreat ya, mundur. Ya kalau andai kata emang ceritanya emang nggak memungkinkan lagi, ya kalau emang misalnya kayak gini-gini terus ya, ya udah mendingan mundur teman-teman. Ngapain kalian pertahankan, ngapain kamu nunggu gitu. Ya ini tadi, coba dulu kasih kesempatan. Coba kamu yang mulai. Udah, tapi apa ya udah kamu coba ternyata masih juga kayaknya menjauh, ya udah mundur. Ini tadi guys, kita sekarang nih kamu nih bingung mau maju atau mundur, ya kan? Nah ini tadi teman-teman, coba kasih kesempatan, maafkan dulu, belajar, baru kalau emang udah nggak bisa ya mundur. Ya ini bisa nih kayaknya ceritanya juga baru mulai kelihatan, saya lihat kamu itu pernah disakiti ya. Terkadang itu guys, luka yang lama itulah yang membekas, sehingga apa ya, ada orang yang baru mau masuk itu nggak bisa ya. Karena masih membekas banget di hati kamu gitu loh ya. Oke deh, sampai sini aja dulu ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi di sini saya udah melihat nih yang sebenarnya yang dekat sama kamu atau yang suka kamu tuh banyak banget gitu. Tapi karena kamu belum bisa memaafkan gitu ya, masih belum bisa membuka hati, jadinya ini ya stuck terus gitu. Nah, itulah dia teman-teman. Jadi mungkin kamu di sini diminta untuk ke kamu dulu, bukan ke orang. Jadi kita nggak bisa ini kok Mas Do nyalakan aku, bukan nyalakan kamu, tapi gini. Sebenarnya itu yang deket kamu tuh udah banyak banget, tapi karena diri kamu belum bisa menerima, jadinya gini-gini aja gitu. Nggak ada pergerakan. Jadi harus dari kamunya dulu nih. Coba belajar memaafkan dan move on lah gitu. Berarti jatuhnya kamu belum move on gitu ya. Oke deh. Sampai sini aja dulu guys. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.